Polisi mengamankan pasangan suami istri NA 32 tahun dan DN 29 tahun karena mencuri di minimarket Jalan IRH Juanda Margahayu, Bekasi, Timur Kota Bekasi. Keduanya tertangkap tangan mencuri gula minyak goreng serta makanan. Kedua pelaku datang lalu berpura-pura belanja serta menanyakan sejumlah barang untuk mengalihkan perhatian. Tak lama kemudian keduanya buru-buru meninggalkan lokasi menggunakan sepeda motor. Karena curiga, warga dan karyawan minimarket segera mengejar dan mengamankannya di dekat lapangan serbaguna. Udah nyari-nyari struk nggak ketemu, terus nyari alasan juga ada buntu, dia naik motor, ngegas sama istrinya. Iya, padahal pas nyari obat bilangnya buat istrinya sakit. Masa orang sakit ngegas kenceng banget sampai kabur ke situ. Terus habis itu dari sini tuh ada orang suami istri ngejar sampai lapangan serbaguna. Kasus ini sudah ditangani petugas kepolisian Polsek Rawalumbu dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria ditangkap polisi lantaran mencuri sepeda motor milik bapak kosnya di Gondomanan, Yogyakarta. Pelaku diciduk petugas di wilayah Temanggung, Jawa Tengah saat hendak pulang menengok anak istrinya. Pelaku pencurian motor RR tak berkutik saat diringkus aparat Reskrim Polsek Gondoman, Yogyakarta di tepi jalan di kawasan Temanggung, Jawa Tengah. Pria 36 tahun ini ditangkap lantaran nekat mencuri motor pemilik bapak indekos. Saat pemilik lengah, pelaku beraksi dan membawa kabur motor ke wilayah Temanggung untuk menengok istri dan anaknya. Hasil pemeriksaan, pelaku yang sehari-hari bekerja di sebuah warung gorengan mengaku sudah 2 bulan menyewa indekos di kawasan Ngupasan. Ia nekat mencuri motor bapak indekos lantaran ingin memiliki kendaraan. Sesuai hasil pemeriksaan, pelaku ini baru pertama kali melakukan tindak pidana pencurian motor. Udah berapa lama ngekos di tempat korban sendiri? Diperkirakan sudah 2 bulan kos di tempatnya korban. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti motor serta STNK. Kini pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Pemirsa, menolak bayar uang kutipan dengan dalih biaya parkir bulanan, seorang pemilik toko perlengkapan bayi di Medan dianiaya oleh preman. Pelaku juga mengancam korban dengan senjata tajam. Kamera CCTV merekam aksi premanisme seorang pria sambil mengacungkan senjata tajam dalam sebuah toko perlengkapan bayi di Jalan Madong, Lubis, Medan, Sumatera Utara. Pelaku juga terlibat cekcok dengan pemilik toko. Bahkan pelaku menganiaya pemilik toko menggunakan kursi. Diketahui saat kejadian pelaku meminta uang sebesar Rp50.000 kepada pemilik toko dengan dalih biaya parkir bulanan. Namun korban menolak karena sudah membayar secara rutin. Pelaku yang emosi kemudian mengancam akan memecahkan kaca toko hingga menganiaya korban. Akibatnya korban alami luka memar di sejumlah bagian tubuh. Nah, berapa? Kami nggak ada motor, nggak ada apa-apa, tapi dia minta 1 bulan dimpul, kami kasih. Mau minta lagi, kami mana mau kasih. Korban berharap polisi segera memberantas aksi premanisme yang merugikan dan mengancam keselamatan masyarakat. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Redwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 mobil terlibat kecelakaan beruntun di Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Kecelakaan diduga akibat salah satu mobil menerobos lampu merah. Kecelakaan beruntun yang melibatkan 3 mobil terjadi di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat. Bahkan salah satu minibus rusak parah pada bagian depan dan mengeluarkan asap. Sementara 1 taksi rusak pada bagian pintu kanan dan mobil lainnya penyok bagian depan. Kecelakaan terjadi akibat minibus putih yang menuju Jalan Imam Bonjol dari arah Cikini nekat menerobos lampu merah dan menabrak taksi yang melaju dari arah Kuningan menuju Menteng. Minibus yang terpental kemudian menabrak minibus lain yang berhenti di lampu merah. Bertiga ya. Kondisi yang paling parah yang mobil mana? Yang mobil putih. Oh, yang nabrak ini ya. Sama taksi. Tapi kondisi pada penumpang di 3 mobil ini? Nggak ada sih, ya cuma luka-luka ringan. Luka ringan aja. Akibat kecelakaan, sejumlah penumpang minibus mengalami luka ringan.
Sementara kasus kecelakaan sudah ditangani petugas Laka Lantas Polres Metro Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, antrean truk mengular hingga berjam-jam akibat tempat pembuangan akhir sampah di Cipayung, Depok overload. Keterlambatan pengambilan sampah diduga akibat longsor di area TPA Cipayung. Antrean panjang truk pengangkut sampah ini mengular hingga lebih dari 1 kilometer di tempat pembuangan akhir sampah Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat. Para supir harus menunggu giliran masuk karena kapasitas di tempat pembuangan akhir Cipayung sudah overload. Sementara itu sejumlah operator alat berat bekerja mempercepat proses penanganan sampah. Selain menambah alat berat, Dinas LHK Depok juga mulai mengirimkan sampah ke TPA Nambong. Makanya ini kami masih punya waktu spare 3-4 bulan. Ya, 3-4 bulan. Dan tadi juga ada perwakilan dari Kemenpu PR atau ISWMP yang menyampaikan perkembangan untuk pembangunan instalasi pengolahan EDF yang 300 ton. Dinas LHK menambahkan keterlambatan pengambilan sampah yang sering terjadi akibat longsor di area TPA Cipayung. Untuk mengatasi keluhan masyarakat yang sampahnya tak kunjung diambil, pihak DLHK Kota Depok menargetkan 10 ton pengambilan sampah setiap harinya. Dari Depok, Jawa Barat, Iyong Rizky, iNews melaporkan. Sementara pemirsa, ratusan warga melakukan bersih-bersih sampah di Pantai Baro, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Sampah yang terkumpul dibawa menggunakan truk untuk dibuang ke tempat pembuangan akhir sampah. Ratusan warga dari TNI, Polri, dan pecinta lingkungan serta perangkat desa membersihkan tumpukan sampah yang berada di Pantai Baro, Desa Gebang Mekar, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon, Rabu siang. Berbagai jenis sampah mulai dari sisa makanan, wadah plastik, popok, bangkai, hingga sampah dari alat rumah tangga memenuhi sepanjang bibir pantai. Sampah yang sudah terkumpul dimasukkan ke dalam truk sampah yang disediakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon untuk dibawa ke TPS. Dalam waktu 2 jam total sampah yang terkumpul sebanyak 12 ton. Dan memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa ini loh akibatnya efek membuang sampah sembarangan. Jadi seperti itu. Rata-rata sampah apa aja, Pak? Jadi rata-rata di sini banyak sampah plastik, sampah rumah tangga. Ya, mungkin kalau pusat sampah di sini bisa berasal dari laut yang arah ke darat. Dengan kegiatan bersih-bersih ini diharapkan mengedukasi masyarakat agar lebih peduli akan kebersihan lingkungan yang rentan terhadap pencemaran. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Tolak revisi Undang-Undang Pilkada. Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia bersama dengan Badan Eksekutif Mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR RI Jakarta. Sejumlah elemen masyarakat mulai dari Partai Buruh, mahasiswa hingga aktivis menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR RI Jakarta. Masa menolak pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada yang rencananya disahkan dalam rapat paripurna hari ini. Masyarakat menilai DPR mengabaikan keputusan Mahkamah Konstitusi soal parlemen threshold dan ambang batas minimal usia calon kepala daerah yakni 30 tahun saat pencalonan. Masa pun mendesak DPR tidak melawan dan mengubah putusan MK. Masa juga mendesak KPU mengeluarkan peraturan KPU sesuai putusan MK nomor 60 paling lambat tanggal 23 Agustus besok. Tidak hanya di depan gedung DPR MPR RI, aksi unjuk rasa menolak RUU Pilkada juga digelar di kawasan Patung Kuda, gedung MK dan juga gedung KPU RI Jakarta. Sementara itu DPR akhirnya membatalkan sidang paripurna dengan agenda pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada. Sidang dibatalkan karena tidak memenuhi quorum. Anggota MPR yang menghadiri sidang hanya 89 orang, sedangkan 87 lainnya izin. Pemirsa, aksi massa menolak revisi Undang-Undang Pilkada juga digelar di berbagai daerah, di antaranya di Yogyakarta dan Surabaya, Jawa Timur. Aksi demo tolak revisi Undang-Undang Pilkada digelar di kota Yogyakarta. Masa aksi berkumpul di area parkiran Abu Bakar Ali Kota, Yogyakarta sejak pagi tadi. Masa menuntut pemerintah untuk menyetujui putusan Mahkamah Konstitusi dan mendesak KPU segera mengubah aturannya.
Massa juga menuntut Joko Widodo mundur dari jabatan presiden. Massa rencananya akan melakukan long march dari parkiran Abu Bakar Ali menuju kantor DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian menuju ke arah Istana Kepresidenan dan titik akhir di 0 km kota Yogyakarta. Di Surabaya, Jawa Timur, sejumlah massa menggelar aksi demo kawal putusan MK di Tugu Pahlawan. Massa mengenakan busana serba hitam sebagai simbol kematian demokrasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebanyak 88 kasus cacar monyet telah terkonfirmasi di Indonesia sejak 2022 hingga 17 Agustus 2024. Kementerian Kesehatan kini mengawasi pintu masuk negara untuk mencegah kasus cacar monyet semakin luas. Indonesia melaporkan 88 kasus cacar monyet sejak 2022 hingga 17 Agustus 2024. Dari kasus itu, DKI Jakarta mencatatkan kasus terbanyak 58 kasus, Jawa Barat 13, Banten 9, Yogyakarta 3, Jawa Timur 3, dan Kepulauan Riau 1 kasus. Kementerian Kesehatan pun mengambil langkah cepat mencegah kasus cacar monyet menyebar semakin luas di Indonesia dengan mengawasi pintu masuk negara. Gejala cacar monyet dimulai dengan demam, sakit kepala, pembengkakan kelenjar getah bening, nyeri punggung, nyeri otot, dan kelelahan. Dalam 1 hingga 3 hari setelah gejala awal, muncul ruam pada kulit, berkembang mulai dari bintik merah seperti cacar, lepuh berisi cairan bening, nanah, kemudian mengeras sebelum rontok. Untuk persiapan akan ada pertemuan Asia Afrika nanti di Bali bulan September. Kita sudah melakukan langkah-langkah strategis untuk melakukan surveillance, penjagaan supaya mpox ini tidak menjadi masalah baru bagi kesehatan Indonesia. Warga pun diimbau untuk mengantisipasi cacar monyet dengan hidup bersih dan sehat, rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, hindari kontak kulit, hindari berhubungan seksual tak aman. Dari Jakarta, Rian Rahman Muhammad Firmansyah, iNews melaporkan.